Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 29 Januari. Kasus serangan bersenjata tajam terjadi di distrik Taya, Kota Taichung pagi ini menyebabkan seorang wanita usia 63 tahun menderita luka tusuk sebanyak 8 kali di sekujur tubuhnya. Usai beraksi, pelaku kemudian kabur, namun malah tertabrak di atas jalan bebas hambatan. Dua orang sedang berbicara di taman. Tiba-tiba seorang pria mengeluarkan pisau dan menyerang bagian leher serta bahu kiri seorang wanita lalu melarikan diri. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi di Taman Sanhe, Distrik Taya, Taichung. Korban wanita berusia 63 tahun bermarga Li segera meminta pertolongan ke publik terdekat. 警场去呼救，所以我们帮他打电话。然后那当时脖子伤口还蛮明显的。脖子的部分的话，长度大概有10公分，深度不确定啊。肩膀那道其实也差不多10公分的长度这样子。 Lurah setempat menyebutkan bahwa korban merupakan ketua kelompok tari komunitas yang rutin memimpin warga menari di taman setiap jam 7 pagi. Sebelumnya, grup ini sempat ditegur karena menimbulkan kebisingan. Namun, polisi masih menyelidiki apakah pelaku penyerangan merupakan orang yang sama dengan pihak yang melayangkan protes. Polisi menyatakan setelah menyerang, pelaku tanpa diketahui sebab muncul di simpang susun dan tertabrak. Penyebab kecelakaan serta motif kejahatan masih dalam penyelidikan. Sementara itu, setelah dirawat di rumah sakit, korban wanita yang mengalami 8 luka tusuk berangsur stabil. Seorang staf pengajar bermarga Liu di sebuah TK Tainan melakukan kekerasan fisik sebanyak 53 kali terhadap 17 murid dalam kurun waktu 1 bulan. Staf lainnya yang bermarga Chen juga ikut terlibat. Selain dijatuhi denda $400.000 Taiwan, oknum bermarga Liu juga dilarang mengajar seumur hidup. Sementara oknum bermarga Chen didenda $60.000 dan dilarang mengajar selama setahun. Seorang staf pengasuh bermarga Liu di sebuah TK di Tainan melakukan sejumlah aksi kekerasan seperti menarik, menampar, mendorong, bahkan menyuapi anak secara paksa sebanyak 53 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Ia didenda $400.000 dan dilarang mengajar seumur hidup. Staf lainnya bermarga Chen juga terlibat kasus dan didenda $60.000 serta dilarang mengajar selama setahun. Kepala sekolah TK tersebut juga dipecat. Biro Pendidikan Kota Tainan menekankan pihaknya tidak menoleransi hukuman fisik dan aksi disipliner di luar batas kewajaran dengan sanksi penangguhan atau pencabutan izin usaha pada kasus berat. 2 kasus kematian akibat virus Nipah dilaporkan terjadi di India, memicu kewaspadaan tinggi di seluruh kawasan Asia, termasuk Indonesia yang mulai memperketat upaya pemeriksaan di bandara. Walau otoritas India menekankan bahwa wabah ini telah terkendali dan hasil tes ke 196 individu yang memiliki kontak fisik semuanya juga negatif, negara lainnya tetap tidak berani gegabah. Sejumlah bandara internasional kembali memasang mesin pengukur panas dan pengisian formulir kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Nipah. Otoritas menekankan penumpang yang kembali dari zona pandemik diimbau melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Jika muncul demam, disorientasi, atau gangguan pada saluran pernapasan, warga diimbau segera berobat. Tanggal 27, Kementerian Kesehatan India menyatakan total 196 orang yang memiliki kontak fisik telah terjaring dan hasil tes semuanya negatif. Tingkat fatalitas virus Nipah yang berinang pada kelelawar diperkirakan mencapai 40 hingga 75%. Virus ini ditularkan terutama melalui buah yang terkontaminasi atau kontak fisik. Walau protokol pemeriksaan di bandara efektivitasnya terbatas, WHO menyatakan mayoritas merupakan kasus penularan klaster skala kecil dan resiko penyebarannya relatif rendah. Liburan Imlek pada tahun ini mencapai durasi 9 hari dan jumlah klinik yang beroperasi selama periode ini biasanya tidak banyak. Namun setelah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan meluncurkan program insentif, jumlah rumah sakit dan klinik yang beroperasi selama Imlek tahun ini mengalami peningkatan, masing-masing 70% dan 10%. Liburan Imlek berdurasi 9 hari akan segera tiba. Belajar dari pengalaman di mana penutupan klinik lawat jalan dan klinik umum lainnya menyebabkan jumlah pasien di UGD melonjak 1,5 hingga 1,7 kali lipat dari hari biasa. Sebagai antisipasi, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW telah melakukan persiapan lebih awal. MOHW akan menerapkan sistem triase pasien serta meningkatkan kapasitas layanan medis. Pemerintah juga meluncurkan program insentif ganda guna mendorong klinik tetap beroperasi selama masa liburan. Selain itu, akan disediakan zona informasi khusus di platform digital untuk memudahkan masyarakat di luar kota mencari informasi klinik yang tetap beroperasi. 最重要的是让民众清楚什么时候到急诊，
什么时候其实在这个就近的这个基层诊所看就可以。 Selain insentif, legislator menyoroti kinerja Pusat Penanganan Gejala Ringan di Hari Libur atau UCC yang digalakkan MOHW sejak November tahun lalu. Kapasitas kunjungan UCC dinilai masih sangat bervariasi, bahkan di kota Taipei tercatat paling rendah dengan sekitar 40 kunjungan per bulan. Karena itu, legislator menyarankan penyusunan pedoman berobat yang jelas. Menanggapi hal tersebut, MOHW berjanji akan merilis panduan resmi pada awal Februari. Statistik menunjukkan jumlah turis yang mengunjungi Taiwan tahun lalu mencapai 8,5 juta orang, naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya wisatawan Eropa menghabiskan uang belanja tertinggi mencapai 80.000 dolar Taiwan selama 12 hari. Sedangkan turis Asia Tenggara biasanya cuma menetap selama 7 hingga 9 hari dengan total belanja sebesar 45.000 dolar Taiwan. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Taiwan memilih berjalan-jalan di Ximending untuk merasakan suasana eksotis khas Taiwan atau mengunjungi benteng Anping di Tainan guna menikmati kekayaan sejarah dan budaya setempat. I got some shoes, I got these glasses, I got a lot of stuff here. It's very cool. Pasar wisatawan global sedang menunjukkan pemulihan bertahap. Berdasarkan data, jumlah wisatawan yang datang ke Taiwan tahun lalu mencapai 8,57 juta orang, naik 9% dibandingkan 2024. Di antaranya, turis Jepang, Hong Kong, Makau, dan Korea Selatan masing-masing telah melampaui angka 1 juta. Seiring stabilnya jumlah wisatawan, fokus pengamatan kini bergeser ke daya beli serta durasi kunjungan. Misalnya, wisatawan asal Amerika Serikat rata-rata menetap 10 hari dengan total belanja sekitar 75.000 dolar Taiwan. Wisatawan Eropa rata-rata tinggal 12 hari dengan total pengeluaran sekitar 80.000 dolar Taiwan. Sementara wisatawan dari Asia Tenggara tinggal dengan durasi 7 hingga 9 hari dan total pengeluaran berkisar antara 35.000 hingga 45.000 dolar Taiwan. 旅客消费金额成长的幅度高于来台人次成长的幅度，这代表着是旅客的值也在提升，消费力在增强。 Administrasi Pariwisata memperkirakan omset pariwisata yang dihasilkan turis mancanegara tahun ini akan mengalami pertumbuhan stabil sekitar 2 hingga 4% per tahun. Hal ini terutama didorong oleh faktor pasar wisatawan jarak jauh dan durasi tinggal yang lama. Sementara itu, pakar menilai bahwa jika larangan pariwisata lintas selat dilonggarkan, jumlah wisatawan Tiongkok berpotensi mencapai 2 juta orang, maka jumlah kunjungan Wisman di Taiwan diharapkan pulih dan mendekati level sebelum pandemi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.